Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu sore, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di taman istana. Ia baru saja mendengar ceramah dari seorang ulama terkenal yang menceritakan kehebatan para malaikat. Ada yang mencatat amal, ada yang menjaga pintu surga, bahkan ada yang meniup sangkakala. Raja pun termenung lalu berkata, "Semua orang bicara tentang malaikat, tapi tak ada yang pernah bertemu langsung. Aku adalah raja, dan aku ingin menjadi manusia pertama yang melihat malaikat dengan mata kepala sendiri." Para penasehat langsung pucat. Seorang ulama gemetar berkata, "Paduka, itu permintaan yang hanya bisa terjadi setelah kematian." Tapi raja berseru, "Kalau begitu, siapkan cara agar aku bisa melihat malaikat tanpa harus mati. Siapapun yang bisa mewujudkannya akan kuberi hadiah besar." Tak ada yang berani menerima tantangan itu, kecuali Abu Nawas. Dengan tenang dan percaya diri, Abu Nawas melangkah ke hadapan raja dan berkata, "Paduka ingin bertemu malaikat?" "Bisa, tapi caranya sangat berisiko." Raja tertarik. "Katakan apa syaratnya?" Abu Nawas menjawab, "Paduka harus melewati jalan neraka dulu, karena hanya mereka yang melewati batas tergila dan tersesat yang akan menemukan siapa yang mencatat semua amalnya, dan akhirnya sadar siapa dirinya." Raja bingung, "Maksudmu?" Abu Nawas tersenyum, lalu memerintahkan menjaga istana untuk menggiring raja ke tempat paling buruk di kerajaan, penjara bawah tanah yang penuh nyamuk, bau tak sedap dan tikus gemuk berjenggot. "Abu Nawas, apa maksudmu menyeretku ke sini?" bentak sang raja. Abu Nawas menjawab dengan lembut, "Inilah jalan neraka buatan manusia. Disinilah paduka akan merasa lapar, kesepian, tak dihormati. Saat itu terjadi, paduka akan mulai merenung, dan saat itu pula suara malaikat mulai terdengar di hati sendiri." Sang raja pun marah, "Apa kau menista aku?" Namun setelah satu malam di penjara bawah tanah, tanpa pelayan, tanpa makanan, tanpa pujian, raja mulai merenung. Ia melihat tikus tak takut padanya. Ia mendengar tangisan tahanan. Ia merasakan bagaimana rasanya tidak menjadi siapa-siapa. Keesokan paginya, Abu Nawas menjemput raja yang lusuh dan diam 1000 bahasa. "Sudah bertemu malaikat, paduka?" tanya Abu Nawas pelan. Raja hanya mengangguk pelan. "Suara itu datang dari dalam diriku sendiri." Abu Nawas tersenyum. "Malaikat tidak selalu bersayap, paduka. Kadang ia berupa suara hati yang selama ini tertutup oleh tahta dan kuasa." Raja memeluk Abu Nawas dengan mata berkaca-kaca. Sejak hari itu, ia menjadi raja yang lebih bijak, lebih lembut, dan lebih mendengar suara hati, bukan hanya suara rakyat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas sampai ke negeri Mesir. Para ulama di sana merasa penasaran dan mengutus 10 orang ulama terbaik untuk menguji kepintaran Abu Nawas dalam sebuah debat ilmiah. Setibanya di istana, Raja Harun al-Rasyid, ke-10 ulama itu duduk melingkar dalam aula kerajaan, siap berdebat dengan Abu Nawas. Raja tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, hari ini kau harus menghadapi 10 ulama Mesir sekaligus. Apakah kau siap?" Abu Nawas menghela nafas panjang. Ia melirik ke arah para ulama yang tampak serius dan penuh wibawa. Kemudian ia tersenyum dan berkata, "Wahai Baginda, bukankah ini tidak adil?" "Kenapa tidak adil?" tanya Raja heran. Abu Nawas menjawab dengan wajah polos, "Karena aku hanya sendirian, sementara mereka ada 10 orang." Para ulama pun tertawa kecil, mengira Abu Nawas takut berdebat. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Tapi baiklah, aku punya solusi agar adil. Karena aku 1 orang dan kalian 10 orang, maka aku hanya perlu memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan kalian." Para ulama langsung bingung. "Bagaimana bisa 1 jawaban untuk 10 pertanyaan?" tanya salah satu ulama. Abu Nawas tersenyum lebar. "Coba saja, silakan kalian bertanya bersama-sama, nanti aku jawab sekaligus." Para ulama saling berpandangan. Mereka merasa tertantang dan akhirnya setuju. Lalu serempak mereka mengajukan 10 pertanyaan sekaligus dalam satu waktu. Apa hukum berpuasa tapi lupa sahur?
Mana yang lebih utama, ilmu atau amal? Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Apakah manusia punya takdir atau kebebasan? Bagaimana hukum mencuri demi kelangsungan hidup? Apakah iblis bisa bertobat? Bagaimana tata cara sholat yang khusyuk? Apa makna sejati dari keikhlasan? Apakah jin bisa menikah dengan manusia? Bagaimana cara agar hati tetap tenang? Setelah mendengar semua pertanyaan itu, Abu Nawas tersenyum lebar dan dengan santai menjawab, "Aku tidak tahu." Ruangan langsung hening sejenak, lalu raja dan para hadirin langsung tertawa terpingkal-pingkal. Salah satu ulama pun berkata, "Abu Nawas, jawabanmu tidak adil. Kau harus menjawab dengan serius." Abu Nawas mengangkat bahu dan berkata, "Wahai para ulama yang mulia, kalian mengajukan 10 pertanyaan sekaligus. Aku hanya satu orang. Jadi, aku memberikan satu jawaban untuk 10 pertanyaan. Bukankah ini adil?" Para ulama saling pandang, lalu akhirnya mereka pun tertawa juga. Salah satu ulama berkata, "Sungguh, kau memang cerdik Abu Nawas. Kami mengakui kecerdasanmu." Akhirnya 10 ulama Mesir itu kembali ke negerinya dengan membawa satu pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan kepintaran Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Baginda Raja mengumpulkan seluruh rakyat di alun-alun kerajaan. Di tengah lapangan dibuat sebuah api unggun yang besar menyala-nyala. Raja berkata, "Siapa yang berani berkata jujur di hadapanku akan diberi hadiah. Tapi kalau ketahuan bohong akan dilempar ke dalam api ini." Semua orang langsung ciut nyali. Siapa yang berani? Tiba-tiba muncul Abu Nawas sambil santai bawa tongkat dan senyum-senyum. "Wahai Baginda," kata Abu Nawas, "apa boleh hamba bicara?" Raja mengangguk, "Silakan, tapi ingat, kalau kau bohong, kau kubakar." Abu Nawas maju ke depan api lalu berkata lantang, "Wahai Baginda, api ini panas." Semua orang langsung melongo. "Loh, itu mah semua orang juga tahu." Raja berkata, "Itu mah bukan hal baru, apa istimewanya?" Abu Nawas melanjutkan, "Tapi walaupun api ini panas, kalau kebenaran harus disampaikan, hamba siap melompat ke dalamnya demi berkata benar." Semua orang terkejut. Wah, Abu Nawas nekat. Raja mulai penasaran. "Baiklah, kalau begitu coba katakan yang sebenarnya. Apakah aku ini raja tampan atau jelek?" Abu Nawas mengelus dagunya sebentar, lalu berkata, "Hamba akan jujur Baginda. Wajah Baginda tampan sekali di hati para penjilat. Tapi di hati orang jujur seperti hamba, hamba lebih tampan dari Baginda." Semua orang langsung menahan tawa. Raja terbelalak. "Kau berani-beraninya bilang begitu? Mau kau aku bakar?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Silakan Baginda. Kalau memang kebenaran harus ditegakkan walaupun di tengah bara api, hamba rela. Tapi ingat, kalau hamba sampai terbakar, itu artinya hamba bohong. Kalau hamba selamat, itu artinya hamba benar." Raja jadi bingung. Karena takut malu kalau Abu Nawas ternyata selamat, akhirnya Raja berkata, "Baiklah, baiklah. Karena kau berani berkata jujur dan tak takut api, aku beri hadiah seekor unta." Abu Nawas membungkuk. "Terima kasih Baginda, semoga unta ini anak semua." Semua orang pun tertawa terbahak-bahak. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas datang ke klinik untuk memeriksakan kesehatannya. Dengan santai dia duduk di ruang tunggu sambil merokok. Asap rokok mengepul kemana-mana, membuat pasien lain batuk-batuk, dan membuat dokter geram dari dalam ruangannya. Tak lama kemudian, giliran Abu Nawas pun tiba. Dokter berkata, "Abu Nawas, Anda tahu kan, merokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan." Abu Nawas sambil menghembuskan asap menjawab, "Tentu saja dok, bahkan sangat mematikan." Dokter pun kaget. "Loh, kau tahu kenapa masih merokok?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Justru karena saya tahu bahayanya, maka saya merokok dokter." Dokter pun terkejut. "Hah? Logika dari mana itu?" Abu Nawas melanjutkan, "Coba pikir dok, banyak orang sehat, olahraga tiap hari, makan sayur, tidak merokok. Tiba-tiba jatuh dari pohon mangga dan meninggal. Nah, saya tahu rokok berbahaya, jadi saya sudah siap. Setiap kali merokok, saya ingat mati. Jadi saya lebih rajin lagi untuk beribadah." Dokter pun bingung.
Itu bukan alasan. Merokok menyebabkan kanker paru-paru, jantung, dan penyakit lainnya. Abu Nawas serius tapi jenaka. Betul dokter, tapi saya merokok bukan untuk sakit. Saya merokok untuk menguji kekuatan tubuh saya. Itu sama saja dengan menguji kekuatan kaca dengan palu godam, kata sang dokter. Abu Nawas pun tersenyum. Tapi dok, bukankah dokter juga menguji pasien dengan memberikan suntikan? Saya juga menyuntik diri saya dengan kenikmatan. Tapi itu bukan ilmu kedokteran. Abu Nawas menjawab, tepat, karena ini ilmu kesenangan. Akhirnya dokter pun menyerah. Ia sadar berdebat dengan Abu Nawas soal logika adalah seperti main catur dengan kambing. Kambingnya jalan ngawur, tapi tetap menang karena bikin kesel duluan. Sebelum pergi, Abu Nawas pun berkata, tenang saja dokter, saya akan berhenti merokok. Dokter pun lega, ya syukurlah. Abu Nawas melanjutkan, kalau rokoknya habis. Dan dia pun keluar dari klinik sambil menyalakan sebatang lagi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di Baghdad terdengar kabar bahwa 10 pendeta dari negeri seberang akan datang untuk menantang debat Abu Nawas. Mereka terkenal sebagai para pendeta yang pandai tetapi agak angkuh. Mereka datang dengan pakaian mewah dan jubah mengkilap. Salah satu dari mereka berkata lantang di istana, kami datang untuk menguji Abu Nawas yang katanya cerdas itu. Tapi kami yakin dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan kami. Raja Harun al-Rasyid menoleh ke pengawal. Cepat, panggil Abu Nawas. Sebelum para pendeta ini makin sombong sampai terbang. Tak lama Abu Nawas datang dengan santai, pakai sandal jepit, baju lusuh, dan membawa nasi bungkus. Aku datang bukan untuk menang, tapi untuk makan. Maksudku untuk menjawab. Pendeta pertama langsung maju. Wahai Abu Nawas, jika benar Islam itu agama yang sempurna, kenapa umatnya berbeda-beda mazhab dan sering berselisih? Abu Nawas menjawab sambil makan. Karena umat Islam itu kreatif. Kalau semua sama, nanti bosan. Seperti menu rumah makan cuma telur ceplok setiap hari. Pendeta kedua bertanya, kenapa Tuhanmu tidak terlihat, tapi kau tetap menyembahnya? Abu Nawas menjawab santai, kau percaya otakmu ada kan? Tentu, pernah lihat? Belum. Nah, itu dia. Saya juga begitu soal Tuhan. Pendeta ketiga mulai panik. Kalau begitu, jelaskan Trinitas dengan logikamu. Abu Nawas mengambil 3 butir kurma, lalu memakannya sekaligus. Ini kurma 3, tapi masuk 1 perut, sama kayak pertanyaanmu. 3 jadi 1, tapi tetap bikin kenyang sendiri-sendiri. Penonton tertawa, Raja Harun al-Rasyid mulai ngikik. Pendeta keempat sampai ke-10 mulai berkerumun dan mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Kalau Islam benar, kenapa tidak semua orang memeluknya? Bagaimana Muhammad tahu tentang alam semesta, padahal ia buta huruf? Bagaimana bisa Al-Quran tak berubah selama 1400 tahun? Apa jaminan umatmu masuk surga? Abu Nawas berdiri, menepuk dadanya dan berkata, karena Islam tidak memaksa, tapi mengajak. Nabi Muhammad tidak membaca buku, tapi membaca langit. Al-Quran dijaga oleh jutaan mulut, bukan cuma tinta. Dan jaminan masuk surga, ya itu rahasia Tuhan. Tapi lebih baik punya harapan daripada hanya hiburan. Suasana hening. Para pendeta saling pandang. Wajah mereka kini tidak lagi sombong, tetapi terharu. Pendeta pertama mendekat dan berkata lirih, Abu Nawas, kau menjawab dengan akal, tapi menusuk hati. Pendeta kedua ikut bicara. Kami datang dengan keangkuhan, dan sekarang malu dengan kebodohan kami sendiri. Abu Nawas tersenyum. Ilmu itu seperti air. Yang sombong akan tenggelam. Yang rendah hati akan mengapung. Lalu satu persatu ke-10 pendeta itu berdiri dan berkata serempak, ajarkan kami 2 kalimat itu. Abu Nawas pun membimbing mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seisi istana menangis haru, dan beberapa juga sambil tertawa, karena Abu Nawas sempat menambahkan, dan yang ingin dapat hadiah kurma gratis, silakan ikut baris di belakang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari kota Baghdad kedatangan tamu agung.
seorang pendeta terkenal dari kerajaan Romawi. Namanya Pendeta Armando, pakai jubah putih, salib besar, dan alis yang tak pernah tersenyum. Ia sombong dan berkata kepada raja, "Aku ingin menantang siapapun di negeri ini dalam debat agama. Kalau kalah, mereka ikut agamaku. Tapi kalau aku kalah, aku akan mengakui kebenaran agama mereka." Raja langsung tersenyum. Wah, ini kerjaannya Abu Nawas. Hari pertama, kitab dan logika. Debat pun dimulai di halaman istana, disaksikan banyak orang. Pendeta membawa 5 kitab besar. Abu Nawas cuma bawa 1 tasbih dan 2 kurma. Pendeta langsung menantang, "Tunjukkan dalil bahwa Islam itu benar." Abu Nawas menjawab, "Apa kau yakin? Sebelum aku jawab, kau akan menerima kebenaran itu?" "Kalau logikamu bisa mengalahkan kitab-kitabku, ya," kata pendeta. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Kalau logika bisa buat orang beriman, sapi pasti sudah jadi mualaf sejak zaman Nabi Musa." Penonton tertawa. Hari kedua, Trinitas atau tersesat. Pendeta mulai serius. Ia menjelaskan Trinitas dengan rumit. 1 Tuhan tapi 3 pribadi. Abu Nawas mencoret-coret tanah dengan tongkatnya, lalu bertanya, "Kalau kau punya 1 telur, isinya putih telur, kuning telur, dan cangkangnya, itu 3 atau 1? "Tentu 1, jawab pendeta. Abu Nawas tersenyum. "Bagus, tapi Tuhan bukan telur." Penonton tertawa. Pendeta mulai kesal, tapi debat tetap dilanjutkan. Hari ketiga, semua sudah lelah. Pendeta sudah kehabisan dalil dan argumen, tapi tetap bertahan. Akhirnya, Abu Nawas berdiri, memandangi langit, lalu berbalik dan bertanya dengan tenang, "Wahai pendeta, kalau Tuhan itu mati di salib, siapa yang menjaga alam semesta saat itu?" Pendeta terdiam, matanya berkedip, mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi, seperti ikan kehabisan air. Penonton menunggu jawaban, tapi tak ada jawaban. Suasana menjadi hening. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau Tuhan bisa mati, berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan tak mungkin lemah seperti makhluk." Pendeta duduk, menunduk, lalu menangis. Beberapa hari kemudian, Pendeta Armando meminta bertemu secara pribadi. Di ruang kecil, ia berkata, "Aku telah mencari kebenaran di banyak tempat, tapi pertanyaanmu membuka mataku. Kini aku tahu, Tuhan yang sejati tak mungkin mati." Lalu ia mengucap 2 kalimat syahadat, dengan air mata dan senyum yang lega. Abu Nawas pun pulang, rakyat menyambutnya dengan gembira. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma sambil menikmati teh hangat. Tiba-tiba seorang pemuda datang dengan wajah penuh kebingungan. "Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang membuatku pusing," serunya. Abu Nawas mengangkat alis. "Apa yang membuatmu bingung, anak muda?" Pemuda itu mendekat dan berkata dengan suara serius, "Aku pernah melihat seorang pria memasukkan air putih pekat ke dalam sebuah tempat. Lalu setelah ditunggu 9 bulan 10 hari, keluarlah seorang bayi. Bagaimana mungkin?" Abu Nawas langsung terbatuk-batuk menahan tawa. Ia tahu pemuda ini sebenarnya sedang bertanya tentang proses kelahiran manusia, tapi dengan cara yang sangat polos. Namun sebagai orang bijak, Abu Nawas tidak ingin langsung menertawakannya. Ia pun memutuskan untuk menjawab dengan cara yang konyol dan penuh humor. Abu Nawas berpura-pura berpikir keras. "Ini ilmu yang sangat tinggi. Hanya sedikit orang yang bisa memahami keajaiban ini," katanya dengan nada serius. Pemuda itu makin penasaran. "Jadi, bagaimana penjelasannya, Abu Nawas?" Abu Nawas mendekat, berbisik di telinganya. "Itulah bukti kekuasaan Allah. Allah bisa menciptakan sesuatu dari sesuatu yang tampak sederhana." Pemuda itu mengangguk-angguk tetapi masih penasaran. "Tapi bagaimana air itu bisa berubah menjadi bayi?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Begini, jika kau memasukkan air ke dalam tanah, maka beberapa bulan kemudian akan tumbuh tanaman, bukan?" Pemuda itu mengangguk, "Benar." Abu Nawas melanjutkan, "Jika kau memasukkan air ke dalam perut ayam, beberapa waktu kemudian akan keluar telur, bukan?" Pemuda itu langsung bingung. "Iya, lalu?"
Abu Nawas mendekat lagi. Nah, jika kau memasukkan air putih pekat ke dalam rahim wanita yang Allah ciptakan dengan sempurna, maka setelah 9 bulan 10 hari, keluarlah bayi. Pemuda itu langsung tercengang. Subhanallah, sungguh luar biasa kekuasaan Allah, serunya sambil mengangguk-angguk penuh takjub. Abu Nawas tersenyum sambil menepuk bahunya. Jadi mulai sekarang jangan bertanya yang aneh-aneh lagi. Sebab ada hal yang cukup kita pahami tanpa perlu dipertanyakan secara lucu. Pemuda itu langsung pulang dengan wajah puas. Sementara Abu Nawas tertawa geli di dalam hati. Kisah selanjutnya. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam uang 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Kata Abu Nawas. Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan. Pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. Tapi kamu janji ya, hanya sebulan, kata Abu Nawas mengingatkan. Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman saya, jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen, dan hasil panennya melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya. Batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan, kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan, kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya, dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar, katanya dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya, karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. Mengapa kamu ke sini Abu Nawas? Aku kan sudah bilang, jika mengembalikan uangnya itu bulan depan, kata Abu Jahil. Jangan salah paham Abu Jahil. Aku ke sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu orang pintar, jawab Abu Nawas. Memangnya ada perlu apa? Tanya Abu Jahil penasaran. Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya ke sana, jawab Abu Nawas. Benarkah? Baiklah Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya, kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya, agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah. Tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir,
Korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu, jawab sang dukun. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, tanya Abu Nawas lagi. Ya, misalnya siapapun yang berhutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu, jawab sang dukun. Bagaimana jika orang itu tidak mau? Tanya Abu Nawas. Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari dan tiba-tiba mati dengan mengerikan, kata sang dukun menjelaskan. Oh, aku mengerti. Baiklah, aku setuju, jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam, setelah kembali dari rumah sang dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang yang 100 dinar, saya ikhlas. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uang kamu nanti, tepatnya saat sampai di rumah saya. Nanti akan segera aku kembalikan, kata Abu Jahil dengan ketakutan. Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang? Goda Abu Nawas. Saya masih punya banyak uang, Abu Nawas. Aku sengaja berbohong padamu, kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah uang 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut, agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku punya sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan? Tanya Baginda Raja. Bukan Paduka yang mulia, jawab si musafir. Baiklah, coba tunjukkan padaku. Barangkali aku bisa menebaknya, balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. Silahkan Paduka, jawab si musafir. Apa yang harus aku jawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran? Tanya Baginda Raja bingung. Jawabannya bukan dengan kata-kata Paduka, tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu, jelas si pemuda. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terbelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi mereka semua tidak ada yang bisa menebaknya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka aku akan berikan seluruh kekayaan kalian kepadanya, ancam Baginda Raja. Seluruh pejabat istana dan orang-orang terbelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu, jawab salah satu dari mereka. Tapi saya punya solusinya Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini,
Kata mereka melanjutkan, "Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini," perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang dihadapinya. "Tolonglah kami, Abu Nawas. Kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu," pinta mereka. "Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan?" tanya Abu Nawas. "Kami akan memberikanmu keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan. Kamu boleh pilih keledai mana yang kamu sukai," jawab mereka. Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas seketika menjadi semangat. "Ayo, kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. "Tunjukkan padaku teka-tekimu. Aku siap menjawabnya," pinta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya. Kemudian menatap Abu Nawas. Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi dua. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini, Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjukkan satu bagian. "Satu bagian ini adalah tanah, dan 3 bagian lainnya adalah air." Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri di istana. Akan tetapi, tidak berhenti sampai di situ. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai. Dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka Raja harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia." Baginda Raja menjawab, "Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban yang Abu Nawas berikan." Kemudian si musafir menjelaskan, "Begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudku adalah menunjukkan bahwa bumi adalah bulat." Abu Nawas lalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan padaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi itu memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua kalinya, Abu Nawas lalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan padaku, 1 bagian adalah tanah dan 3 bagiannya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai dengan jari-jarinya menunjukkan arah langit, maksudku adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab oleh Abu Nawas, dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dengan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. "Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan tapi penuh makna, dan sama sekali tak terpikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya," ujar Baginda Raja. "Oleh karena itulah, Paduka semestinya bangga. Di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas," timpal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang.
Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan memberikannya seekor keledai. Kisah selanjutnya. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. "Ada pencuri, ada pencuri!" teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa untuk melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukuli si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah seringkali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera," sahut salah seorang warga. "Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak merasakan warga," timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya." Para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini," jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak pernah punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh untuk pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya, hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga yang lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya,
aku tidak segan-segan menghukum kalian, ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu si pencuri ini. Ayo silakan, bila kalian merasa sok suci, bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur, dan kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meskipun tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa, dan dari kepalanya keluar darah bercucuran yang cukup banyak. Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu? Teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah sang pelakunya. Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat, bentak Tuan Menteri. Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum? Tanya Abu Nawas pura-pura. Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu, jawab Tuan Menteri. Oh, itu. Bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya, boleh melempari si pencuri dengan batu, balas Abu Nawas. Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas, hardik Tuan Menteri. Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi, dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang, mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah, akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Kisah selanjutnya. Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana. Sejenak Abu Nawas pun berpikir, bagaimana cara agar dirinya dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Hal ini bukan karena Abu Nawas kangen dengan Baginda Raja, tetapi karena pundi-pundi penghasilnya sudah mulai kosong. Sebab hadiah dari Baginda Raja sudah tidak pernah lagi ia terima selama ini. Kondisi rumah tangga yang demikian tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja, pikir Abu Nawas. Sehingga Abu Nawas pun mulai mencari berbagai cara agar dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun yang begitu derasnya, sehingga Abu Nawas berlari ke dalam rumahnya. Dalam keadaan yang basah kuyup, Abu Nawas berpikir, bukankah hujan adalah rahmat?
Kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah Abu Nawas mendapatkan ide agar dipanggil Baginda Raja ke istana. Maka keesokan harinya, Abu Nawas langsung menjalankan aksinya, supaya bisa segera dipanggil oleh Baginda Raja. Abu Nawas pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian, lalu berkata seperti orang yang beraliran sesat, "Wahai umat manusia, saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah. Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ujar Abu Nawas berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat, sehingga banyak warga yang heran dengan sikapnya tersebut. Dia memang gemar bersikap jenaka, hanya saja leluconnya tidak pernah ngawur seperti sekarang. Akhirnya warga yang merasa tidak suka mendengar perkataan Abu Nawas, maka ulah Abu Nawas tersebut langsung diadukan ke Baginda Raja. Mendengar pengaduan para warga, Baginda Raja pun menjadi geram dan memerintahkan prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan sangat keras dengan penuh amarah. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa lagi dibiarkan. Kamu harus masuk penjara," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mempertanyakan kesalahannya kepada Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa, Baginda Raja?" kata Abu Nawas pura-pura bertanya. "Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran? Malah kamu menyukai yang fitnah. Belum lagi kamu mengatakan kamu mengaku lebih kaya dari Allah. Kamu bilang begitu kan?" kata Baginda Raja sambil marah. Abu Nawas pun tidak banyak bicara. Dia langsung mengakui perbuatannya tersebut. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" tanya Baginda Raja lagi. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab pertanyaan dari Baginda Raja. Saya kira Baginda Raja juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak," kata Abu Nawas. Kemudian sang raja pun menjadi tambah marah dan mengatakan Abu Nawas sangat kurang ajar. Selanjutnya, Abu Nawas menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut. "Jangan marah dulu, wahai Paduka yang mulia. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mulai berkata sambil menjelaskan maksudnya kepada Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku?" kata Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja pun langsung terdiam ketika mendengar penjelasan itu dari Abu Nawas sembari berkata seperti ini. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya Baginda lagi ingin tahu. Kemudian Abu Nawas kembali menjawab dengan jawaban yang membuat Baginda Raja terkejut. "Bukan hanya saya saja Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah," kata Abu Nawas. "Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan, harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak, seperti halnya saya. Benar begitu Paduka yang mulia?" lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun hanya membenarkan perkataan Abu Nawas dan mengangguk-anggukkan kepalanya lagi. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali kepada Abu Nawas, "Lalu bagaimana dengan pernyataanmu yang mengaku lebih kaya daripada Allah? Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan
kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya, kata baginda raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun kembali menjawab pertanyaan yang dilontarkan baginda raja. Anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya mempunyai anak, berarti saya lebih kaya daripada Allah, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, kata Abu Nawas menjelaskan kepada baginda raja. Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam, sebab semua yang dikatakan oleh Abu Nawas memang benar adanya. Kamu memang benar, Abu Nawas. Tapi apa maksudmu berkata seperti itu di tengah pasar, hingga membuat keonaran? Tanya baginda raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menjawab tujuan dari perbuatannya tersebut di pasar. Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada yang mulia. Karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu yang mulia, ujar Abu Nawas. Kemudian baginda pun bertanya kepada Abu Nawas tentang tujuannya yang ingin menemui dirinya. Dan Abu Nawas pun menjawab dengan santainya, agar mendapat hadiah, kata Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang kemudian menjadi penuh gelak tawa. Dan baginda raja pun berkata seperti ini, Abu Nawas, ada-ada saja kamu, kata baginda raja. Baginda raja pun akhirnya sadar bahwa selama ini ia jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Kemudian baginda raja pun memberikan Abu Nawas beberapa keping emas sambil berkata seperti ini, kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini. Bilang padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi, kata baginda raja. Kemudian Abu Nawas meminta maaf kepada baginda raja, lalu pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah dari baginda raja. Kisah selanjutnya. Suatu hari baginda raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Sedangkan masalah yang dihadapinya hanya baginda raja sendiri yang tahu. Meskipun baginda raja banyak masalah, namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Padahal sejatinya baginda raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun baginda raja pergi. Sejak saat itu, baginda raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati baginda raja. Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Adakah sesuatu yang Paduka pikirkan? Tanya penasehat istana. Tidak ada apa-apa. Aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu, jawab baginda raja dengan memalingkan wajahnya. Penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa baginda raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan baginda raja tidak mau berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Makin hari sikap baginda raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari baginda raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai baginda raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap baginda raja belakangan ini. Aku sudah mencoba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya punya saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri.
"Iya, saya setuju dengan saran tersebut," balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus baginda raja adalah prajurit istana. "Kenapa kalian yang datang?" tanya Abu Nawas. "Kami ke sini bukan diutus baginda raja, tapi atas kemauan sendiri," jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa baginda raja. "Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi baginda raja selalu menutup diri," kata salah satu menteri. "Baiklah, aku akan mencoba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap baginda raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan baginda raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas baginda raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" ucap mereka. "Sepertinya baginda raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa." "Kalau kau mau bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan baginda raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum, sampai juga hingga ke telinga baginda raja. Awalnya baginda raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab dia. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi baginda raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap baginda raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya baginda raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas baginda raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah baginda raja. "Caranya mudah Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku,"
ucap Baginda Raja. Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum hamba yang maksud adalah jarum kecil, balas Abu Nawas. Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini? Tanya Baginda Raja. Hamba hanya ingin mengatakan bahwa ada hikmah dari pernyataan ini, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil bisa diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah, dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar, maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.